Pada waktu manusia yang sudah berdosa, yang sudah mati ini tidak akan pernah mungkin bisa memiliki daya apapun gitu ya untuk datang kepada Tuhan, kepada Sang Terang, kalau dia tidak dihidupkan dulu. Maka bicara dilahirkan kembali, ada dihidupkan kembali dulu secara rohnya. Oleh siapa? Roh Kudus. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam persekutuan yang sederhana. Di rumah saja kita masih menjalankan prokes, protokol kesehatan untuk kita tetap menjaga diri kita dari wabah COVID-19 yang belum selesai sampai hari ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh wabah apapun gitu ya. Sekalipun di rumah saja, saya berharap kita tetap bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, saya akan kembali melanjutkan masih seputaran mengenai Roh Kudus ya, dilahirkan kembali. Ya, kalau teman-teman dengar kata dilahirkan kembali, maka kita akan ingat namanya Nikodemus ya. Jadi Nikodemus ini kan salah satu pemimpin yang memiliki influence yang cukup berpengaruh gitu ya. Jadi saya berharap pada malam hari ini kita juga mau belajar dari peristiwa percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang saya ambil di dalam kitab Yohanes 3 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan coba berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kesekian kalinya kepada kami di tengah-tengah COVID-19 yang belum reda. Kami mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan terus menyapa setiap kami, setiap kesempatan demi kesempatan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus membangkitkan kami, membakar kami, mengingatkan kami kembali akan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi orang yang diampuni dosanya dan dipilih untuk menjadi berbagian di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin waktu ke depan untuk hamba-Mu yang terbatas dengan setiap perkataan, tapi yang mau percaya kuasa Roh Kudus-Mu tak bisa dibatasi oleh apapun, oleh oknum manapun di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Yohanes 3. Ini mungkin saya tidak bacakan semuanya gitu ya, tapi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang pertanyaan, tanggapan, percakapan yang begitu hangat, yang sangat memberkati gitu ya, khususnya kepada saya, sehingga pada malam hari ini saya mungkin nggak bacakan dari ayat 1 sampai 21 gitu ya, nanti teman-teman bisa baca. Saya akan coba meng-capture beberapa adegan gitu ya, kalau bahasa filmnya, yang kita bisa pelajari sama-sama. Saya pernah menulis buku Bawa Aku Pulang gitu ya. Di dalam buku Bawa Aku Pulang ini tahun 2018, jadi 3 tahun yang lalu. Ini saya bahas juga di dalam percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan di situ mungkin teman-teman kalau mau tahu lagi bisa baca buku Bawa Aku Pulang gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan coba bacakan terlebih dahulu Yohanes 3 ayat yang pertama gitu ya, sampai ayatnya yang ke-13 ya. Saya akan bacakan ini ya. Ini percakapan yang luar biasa, memberikan kita tuh pencerahan ya. Ini konsep keselamatan ya, konsep anugerah keselamatan Tuhan ini dinyatakan di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali," ya ini kita bicara mengenai kelahiran, dilahirkan kembali atau rebound ya, "ia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, ini percakapan yang mungkin ada gap kita lihat ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara mengenai dilahirkan kembali gitu ya. Jadi Nikodemus menangkap malah sesuatu yang sifatnya jasmania atau duniawi ya. Jadi Tuhan Yesus bicara mengenai hal-hal yang bersifat kekal, tetapi Nikodemus tidak menangkap dimensi itu. Dia hanya menangkap di bagian dunianya saja atau jasmania lahiria gitu ya. Jadi ada satu gap yang kita tadi yang saya sudah bacakan, terlihat ada satu gap ya. Tuhan bicara kekekalan, yaitu lahir kembali dari roh. Nah, Nikodemus melihatnya di sisi jasmania, lahiria. Nggak mungkin, bagaimana mungkin? Kalau orang udah tua, bagaimana mungkin dia akan dilahirkan kembali? Apakah dia harus masuk ke dalam rahim ibunya gitu ya? Nah, ini hal-hal yang mungkin ada gap, kita agak ngelihat bahwa ini kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Padahal gitu ya, maka Tuhan Yesus juga menyindir gitu ya, menyinggung sedikit gitu ya mengenai bukankah engkau pengajar gitu ya, bagaimana mungkin engkau tidak tahu hal itu gitu ya. Nah ini saya mau kaitkan dengan di dalamnya itu ada konsep keselamatan anugerah daripada Tuhan ya, yang seringkali ini menjadi konsep yang kita tahu ya, beberapa bapak-bapak gereja yang akhirnya terpecah gitu ya dengan konsep keselamatan. Tapi di dalam Yohanes 3 ini yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya baca, kita akan lihat bahwa nanti konsep keselamatan seperti apa gitu ya, yang mengenai anugerah keselamatan itu gitu ya. Oke, ketika kita mengetahui pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia sudah mati pada hakikatnya, yaitu rohaninya ya. Rohaninya sudah mati. Jadi namanya mati, maka tidak bisa bergerak ya. Tidak mungkin memiliki kemampuan apapun ya. Secara rohani tidak memiliki kemampuan manusia berdosa itu untuk bisa datang kepada Allah yang sejati, untuk yang bisa datang kepada Sang Terang ya. Saya akan kutip lagi di dalam pasal yang sama ya, di dalam pasal yang sama ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-19 ya. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat ya. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, kita tahu pada waktu mereka mengetahui pada waktu mereka mengetahui bahwa mereka ini telanjang ya, telanjang ini bahasa keberdosaan, maka dia bersembunyi. Ya, ketika Tuhan Allah berjalan-jalan, yaitu Sang Terang datang gitu ya. Tadi sudah kita bahas terang itu datang, tetapi manusia menyukai kegelapan ya. Terang datang, manusia justru menyukai kegelapan, bersembunyi. Kalau bicara bersembunyi, maka dia menutup diri, berarti dia di dalam kegelapan. Manusia yang sudah berdosa, dia menyukai yang namanya kegelapan, bersembunyi ya.
Aneh ya, bersembunyi. Di sini kita melihat bahwa di sana penggambaran daripada Adam yang bersembunyi, Adam dan Hawa pada waktu jatuh dalam dosa lalu dia bersembunyi. Di sini menunjukkan bahwa pada waktu dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu dia sudah melakukan keberdosaan, itu sesuatu yang fatal, melawan Tuhan, memberontak kepada Allah Bapa sebagai Sang Pencipta. Maka pada waktu itu juga Tuhan sudah peringatkan di dalam Kejadian pasal 2, pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan ketika Tuhan Allah berjalan lalu dia bersembunyi, di situ kita melihat bahwa sesungguhnya secara rohaninya, secara batinnya, secara roh ya. Jadi ada jasmani, ada rohani. Jadi bagian rohaninya itu sudah mati, ya. Nah, kondisi seperti ini tidak ada manusia. Kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada manusia satupun gitu ya yang memiliki kemampuan secara rohaninya, ada daya, ada kemampuan, ada potensi untuk bisa datang kepada Sang Terang, atau bisa datang kepada Allah yang hidup, bisa datang kepada Allah yang sejati. Itu tidak mungkin, ya. Sama seperti mayat yang sudah mati, nggak mungkin dia bisa bergerak, berjalan gitu ya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, ketika kita melihat bahwa Tuhan Kristus gitu ya, Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus, yang dimana kita tahu bahwa Nikodemus ini bukan orang sembarangan ya, dia salah satu orang yang memiliki pengaruh ya, berpengaruh besar juga terhadap kelompok orang-orang Farisi ya, pemimpin-pemimpinnya. Salah satunya adalah Nikodemus, dan juga mungkin mahkamah gitu ya, agama. Nah, dia juga ada di dalam lingkaran itu, jadi nggak orang sembarangan. Tapi yang menarik adalah ketika Nikodemus yang memiliki satu jabatan, pengetahuan, kepintaran intelektual, dia masih mau belajar ya. Saya berharap Anda dan saya juga mau belajar. Bayangkan ya, seorang Nikodemus mau diam-diam belajar loh. Datang gitu ya, mau belajar, dan Tuhan Yesus meladeni Nikodemus gitu ya. Bayangkan loh, seringkali kalau kita udah berasa, wah saya ini hamba Tuhan besar gitu ya, saya ini titelnya sudah bergelarnya sudah banyak gitu ya, rentetan gelar gitu kan. Jadi pikir nggak perlu belajar lagi gitu ya. Dan ini celaka gitu ya. Ini namanya sombong, ini namanya angku. Jadi yang namanya belajar itu nggak pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Nah, kita berhenti belajar karena apa? Sudah di liang kubur, jadi nggak mungkin belajar. Jadi selama kita hidup, kita belajar ya. Itu adalah kodratnya manusia ya, hidup ini belajar gitu ya. Nah, saya nggak bakal bahas mengenai belajarnya ya. Nah, milikilah kerendahan hati sebagaimana Nikodemus mau belajar. Tuhan Yesus meladeni Nikodemus. Karena Nikodemus melihat sesuatu yang berbeda dari kelompoknya gitu ya. Dia melihat ada satu tanda yang dia bisa lihat bahwa ini adalah utusan daripada Allah, ya. Di mana kelompok lainnya, teman-temannya gitu kan, rekannya, koleganya gitu yang melihat bahwa Yesus ini sebagai katakanlah musuh gitu ya, yang harus disingkirkan, sebagai lawan politik gitu ya, yang harus disingkirkan gitu ya. Nah, ini tetapi tidak dengan Nikodemus. Nah, Nikodemus bercakap-cakap dengan Kristus, dan Kristus menyinggung mengenai dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali ini tadi posisi manusia secara rohaninya itu sudah mati ya. Ini sudah mati. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajak konsep daripada Nikodemus gitu ya, bahwa manusia harus dilahirkan kembali, harus dihidupkan dulu, kira-kira demikian ya. Jadi karena posisinya manusia sudah mati. Mengapa Tuhan Yesus menyinggung hal ini gitu ya? Karena penting sekali mengenai dilahirkan kembali ini, mengenai bagian yang penting mengenai keselamatan. Karena bagi orang-orang Farisi ya, seperti Nikodemus gitu ya, beberapa orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama mereka dan orang-orang Saduki juga, mereka tuh menekankan kepada bahwa konsep keselamatan mereka ini mau dibenarkan ya, mau dibereskan maksud saya gitu ya. Karena ada konsep yang salah. Jadi mereka berpegang kepada menjalankan Taurat Musa gitu ya. Menjalankan hukum Taurat. Jadi ketika mereka menjalankan hukum Taurat, disitulah penilaian seseorang itu diselamatkan. Nah, ini tentu berbeda sekali. Nah, makanya tadi ditekankan bahwa ini
apa yang bagian kekal di sini jasmani gitu kan, duniawi. Ini hal-hal surgawi ya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Ada di dalam kelompok-kelompok orang Farisi itu dia menekankan kepada menjalankan hukum Taurat, ya, menjalankan hukum Taurat. Jadi pada waktu saya menjalankan hukum Taurat, 10 perintah Tuhan, lalu ada beberapa hukumnya gitu. Lalu mereka memiliki satu modal kira-kira gitu ya. Jadi Tuhan mempertimbangkan saya, harus mempertimbangkan saya untuk masuk di dalam kerajaan surga atau berkenan kepada Allah gitu ya. Yang harus diselamatkan ya. Jadi punya modal gitu, punya bekal. Karena Tuhan, saya sudah menjalankan perintahmu gitu kan, di dalam hukum yang kau turunkan dari Musa gitu ya, lalu saya menjalankan itu, maka saya mendapat perkenanan. Nah ini salah ya, salah. Maka Tuhan Yesus berbicara mengenai kelahiran baru gitu ya, dan roh gitu ya. Apa yang lahir dari roh, daging adalah daging, dari roh adalah roh gitu ya. Kita melihat bahwa kedagingan versus roh gitu loh, daging versus roh. Di sini Tuhan mau memberikan ada satu perbedaan gitu loh. Ada satu perbedaan. Apa yang kau ketahui, apa yang kau pelajari sampai saat ini gitu kan, engkau tidak mengerti gitu loh. Engkau menitik beratkan kepada hal-hal jasmania, engkau menitik beratkan kepada upaya daripada jasa manusia, kehebatanmu dalam menjalankan hukum Taurat dan lain sebagainya. Lalu engkau pikir inilah yang penting, inilah yang menjadi core-nya gitu loh. Melupakan bahwa engkau sesungguhnya sudah mati di dalam dosa. Jadi nggak mungkin mendapat perkenanan daripada Tuhan. Kita coba flashback sedikit ya, di dalam Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tahu dia telanjang, dia tahu dia berdosa. Pada waktu itu dia mengambil daun dan cawat. Daun dan cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka berpikir mereka bisa menyelesaikan dosa dengan cara mereka. Mereka berpikir bisa menyelesaikan ketelanjangan mereka gitu ya, akibat dosa. Lalu dengan menutupi dengan daun dan cawat, mereka membuat pakaian sendiri untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka pikir itu selesai. Itu selesai. Beres. Tapi ternyata tidak. Kita tahu kisah ini klasik dan saya juga pernah bahas, jadi teman-teman bisa lihat lagi konten-konten saya mengenai pakaian yang dibuat dari Tuhan Allah ya. Saya nggak bahas di sini, tapi saya mau flashback sedikit saja untuk bisa merefresh, mengingatkan kita, reminder gitu ya. Jadi kita bisa tahu pada waktu manusia Adam dan Hawa pada waktu mengambil pohon, daun dan cawat, itu kan daun dan cawat hasil tanah gitu ya. Ingat ya, manusia diciptakan dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam menggunakan hasil tanah. Daun dan cawat hasil tanah toh. Artinya, Adam berpikir untuk menutupi ketelanjangannya, yaitu keberdosaannya, dengan cara manusia. Dengan cara manusia, ya. Dia pikir ini bisa diselesaikan. Ternyata tidak. Nah, ini sama seperti orang-orang Farisi menganggap, waktu saya ingin diselamatkan, untuk menyelesaikan masalah keberdosaan, maka saya harus menjalankan Taurat Tuhan. Perintah Tuhan. Taurat Tuhan itu, Musa menuliskan 10 perintah Tuhan, Taurat gitu ya. Kalau kita bicara Taurat, maka kita ingat lagi, pada waktu Musa di atas Gunung Sinai, lalu dia menulis 10 perintah Tuhan, jari Allah sendiri yang menuliskan itu, lalu hukum Taurat itu turun untuk apa sih? Untuk menyatakan bahwa manusia itu berdosa. Jadi hukum Taurat itu turun sejak karena manusia jatuh dalam dosa. Bangsa Israel begitu tegar tengkuk, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan tarik bangsa Israel, selamatkan dari Mesir gitu kan, dari perbudakan Firaun gitu kan, lalu mereka masuk di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian gitu ya. Dalam perjalanan itu kita melihat bahwa bangsa Israel sebagai penggambaran umat pilihan tidak mampu gitu kan
dia pikir dia masih yang sudah melihat gitu ya, mengalami gitu kan hal-hal yang luar biasa, bagaimana tangan Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka masih membuat berhala lembu emas. Waduh, Musa marah sekali pada waktu itu. Kita tahu pada waktu itu bahwa hukum Taurat dibuat justru karena manusia berdosa. Jadi hukum Taurat itu diturunkan bukan sebagai penyelamat, ya. Nah, orang-orang Farisi melihat bahwa ketika hukum Taurat diturunkan, maka ketika dia menjalankan, inilah yang menyelamatkan mereka. Inilah yang menyelamatkan mereka, sama seperti Adam dan Hawa. Dia dengan hasil tanah itu, daun dan cawat, inilah yang bisa menutupi ketelanjangan saya. Tapi ternyata tidak. Mereka masih malu meskipun mereka berpakaian yang mereka buat dari daun dan cawat, hasil tanah tadi. Penggambaran cara manusia. Nah, orang-orang Farisi melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus ingin membongkar gitu loh. Ini salah gitu. Mau membereskan konsep yang salah mengenai keselamatan. Nggak bisa. Justru Taurat itu tidak pernah bisa menyelamatkan. Justru Taurat itu turun karena untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa. Ya, jadi ini bukan obat. Hukum Taurat itu sebagai ronsen menyatakan kamu manusia berdosa. Ya. Jadi ini yang salah gitu ya. Ini yang salah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa itu sudah mati gitu loh. Maka harus dilahirkan kembali. Nggak mungkin. Tapi dia melakukan 10 perintah Tuhan misalnya gitu ya. Mereka, nah ini ya, kan seringkali orang-orang Farisi mereka berpuasa, menekankan jasa mereka ya. Mereka perpuluhan, mereka persembahan, mereka melakukan perintah Tuhan, jangan berzina, jangan merampok, jangan mengingini, semua mereka seperti yang melaksanakan gitu ya. Bagaimana dengan hal gitu kan? Hal ini gitu, apa tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bayangkan ya. Manusia yang berdosa, ketika orang-orang menjalankan seluruhnya gitu kan, katakanlah Taurat tadi, aturan seluruhnya itu, karena dia di dalam kedagingannya. Manusia yang menjalankan hukum Taurat didirect oleh kedagingannya, maka tadi disinggung, barang siapa yang lahir dari daging adalah daging, tetapi yang dari roh adalah roh. Maka engkau harus dilahirkan kembali. Pada waktu manusia yang sudah berdosa, yang sudah mati ini tidak akan pernah mungkin bisa memiliki daya apapun gitu ya, untuk datang kepada Tuhan, kepada Sang Terang, kalau dia tidak dihidupkan dulu. Maka bicara dilahirkan kembali, ada dihidupkan kembali dulu secara rohnya. Oleh siapa? Roh Kudus. Maka Roh Kudus harus masuk di dalam, nah ini anugerah Tuhan ya. Ketika manusia yang bisa tiba-tiba bertobat gitu ya, maka ada, ini kan tadi disinggung ya, roh itu seperti angin ya, tidak tahu berhembus, pergi, datang gitu, kamu tidak mengetahuinya. Sama nih, ketika manusia bisa ujuk-ujuk datang dan menyerahkan diri untuk bisa mau dibaptis gitu kan, di dalam baptisan gitu ya, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu dari mana? Pekerjaan siapa? Jauh sebelum dia datang, dia mau memberi diri untuk dibaptiskan, ada satu pekerjaan Tuhan, yaitu anugerah Tuhan dulu datang kepada orang tersebut. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus, dihidupkan dulu, dilahirkan dulu, gitu loh. Dia dilahirkan bukan pada saat dia dibaptis, bukan itu. Jauh sebelum cerita itu dia bisa datang. Bayangkan ya, tadi saya sudah bacakan. Terang datang, tapi manusia berdosa mengingini atau malah menyukai kegelapan. Jadi nggak mungkin. Itulah manusia berdosa, diseret tak berdaya, seperti mayat tak berdaya di dalam kegelapan. Nggak mungkin datang kepada terang. Kalau yang mati tadi itu dihidupkan dulu, dilahirkan kembali dulu, maka dia bisa tahu, oh ini terang, maka bisa datang. Kalau nggak mungkin, nggak bisa. Nah, inilah yang sedang
yang ingin dibenahi gitu kan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus mengenai konsep yang penting ini, dan juga kepada kita saat ini ya, yang hari ini saya sampaikan. Jadi pada waktu orang-orang Farisi menjalankan 10 perintah Tuhan, misalnya, Tuhan, saya mengikuti, saya nggak mengingini ini, saya menjalankan ini, saya menjauhi larangan, dan saya melakukan apa yang baik gitu ya. Maka saya berkenan di hadapan Tuhan karena saya bisa lakukan ini. Nah, berarti keselamatan itu ditentukan oleh diri manusia yang berdosa tadi. Ini sesuatu yang konyol. Sama seperti tadi. Kejadian 3, Adam dan Hawa. Dia pikir bisa menutupi ketelanjangan masalah keberdosan dengan memakai daun dan cawat. Selesai, beres, gitu loh. Ternyata mereka masih bersembunyi. Disinilah kita harus tahu. Tetapi orang Farisi mau disadarkan gitu ya. Kristus mencoba menyadarkan mereka. Nah, Nikodemus pun demikian ya. Nikodemus nggak nangkep maksudnya apa gitu kan. Jasmani gitu kan. Dia nggak mungkin gitu kan. Ini ada satu gap. Nggak dapet gitu ya. Tapi saya percaya Nikodemus akan menjadi renungan yang luar biasa. Percakapan Kristus akan terus direnungkan gitu. Dan saya percaya dia menjadi orang bagian yang akhirnya kita tahu di beberapa bagian gitu ya. Seakan-akan Nikodemus membela Kristus gitu ya. Yang saya nggak bahas itu ya. Nah di situ kita tahu pada waktu itu Nikodemus orang yang akhirnya mulai mengerti ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ada konsep yang salah, Tuhan Yesus mau bereskan kepada Nikodemus. Ya, orang-orang Farisi memiliki konsep yang salah di dalam keselamatan. Yang sampai hari ini kita juga, bapak-bapak gereja kita juga memiliki konsep yang akhirnya terpecah gitu loh. Ada yang menekankan pada waktu, nggak bisa begitu dong. Kan kita harus menjalankan. Kalau nggak kita nggak bisa diselamatkan. Nah, kalau kayak begitu caranya berarti keselamatan itu ditentukan oleh manusia, bukan Tuhan. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian nggak menjalankannya gitu kan, lalu tiba-tiba diselamatkan? Tidak. Maka manusia, konsepnya harus begini. Manusia bisa merespon, ya. Manusia bisa melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Manusia bisa melakukan yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada anugerah dulu gitu loh. Karena anugerah Tuhan itu harus turun dulu. Mendahului respon saya. Kenapa saya bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena ada anugerah Tuhan dulu. Ini yang mau ditekankan oleh Kristus. Roh yang lahir dari roh adalah roh. Nah, waktu kita menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena lahirnya dari roh, bukan karena kedagingan, bukan karena ingin diselamatkan, bukan. Orang percaya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena ingin diselamatkan. Nah, orang Farisi menjalankan hukum Taurat, dia pikir dengan cara demikian akan diselamatkan. Ini bedanya. Jadi konsep ini mau diberesin. Nah, saya berharap pada malam hari ini kita makin dibukakan ya. Ada konsep-konsep yang salah gitu ya. Kalau demikian, kalau misalnya menekankan pada hal yang daging tadi, Adam dan Hawa tadi, dengan cara manusia, nggak bisa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Tidak bisa. Maka dosa harus diselesaikan dengan cara Tuhan. Ya, cara Tuhan. Maka kenapa Tuhan akhirnya menyematkan membuat pakaian dari kulit binatang. Ya, dibuka pakaiannya diganti ya, tapi saya nggak bahas di sini. Ini mau menunjukkan bahwa masalah ketelanjangan, masalah keberdosaan hanya bisa dituntaskan dengan cara Allah dan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia, bukan oleh siapapun. Nah, kayak Kristus mengatakan di paragraf kedua ya nanti ya, seperti Kristus gitu kan, kasih Tuhan gitu ya. Saya akan coba bacakan saja di dalam paragraf berikutnya. Yohanes 3 ayat 14 gitu ya. Sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita tahu ya,
pakaian dari kulit binatang, penggambaran Kristus nanti, dengan cara Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Manusia baru bisa dibereskan masalah keberdosaannya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi konsep ini harus ada pada diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, karena Yesus Kristus sendiri yang mengajarkannya kepada Nikodemus dan kepada kita pada malam hari ini. Dan saya berharap pada malam hari ini kita memiliki konsep yang salah, kita bongkar yang salah, kita letakkan yang baru gitu ya, yang benar. Nah, Nikodemus tidak mudah loh. Bagi seorang Nikodemus, bagi seorang yang sudah memiliki jabatan yang mungkin banyak titel yang selama ini mungkin belajar, susah loh. Tetapi Nikodemus mau belajar. Dia pelan-pelan membongkar sesuatu yang salah dalam dirinya. Konsep-konsep yang salah dalam dirinya mengenai keselamatan gitu ya, dia bongkar gitu ya. Nah, sama seperti Anda dan saya, kalau ada konsep yang salah, saya berharap malam hari ini melalui konten ini, kita mampu membongkar sesuatu yang salah, lalu kita mau letakkan kembali pondasi yang kuat mengenai konsep keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Saya sudahi persekutuan pada malam hari ini. Kira malam hari ini konsep kita yang salah kita bongkar, dan biar Roh Kudus pimpin kita diletakkan di atas pondasi yang kuat. Tuhan sedang ingin memancang gitu ya, pondasi yang kuat terhadap iman kita. Sama seperti Tuhan ingin memancangkan pondasi yang kuat terhadap konsep keselamatan yang salah selama ini oleh Nikodemus terutama ya, dan orang-orang Farisi. Biarlah kasih karunia anugerah daripada Tuhan pada malam hari ini mampu memberikan kita pondasi yang benar-benar kita, hati yang hancur mau dibangun kembali oleh konsep yang benar lewat perkataan Allah. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Mohon Tuhan, mohon Roh Kudus, bimbing setiap jiwa-jiwamu yang ada di rumah saja, agar mereka yang mungkin salah konsep mengenai keselamatan, mereka mau hancur hati, melembutkan hatinya, biar Roh Kudus pekerjaanmu yang melembutkan hati mereka dan meletakkan dasar yang kuat bagi pondasi iman mereka mengenai keselamatan adalah anugerah pada Tuhan. Biarlah kami menyerahkan Tuhan, hamba-Mu menyerahkan Tuhan, biarlah kami boleh diberkati oleh perkataan yang hidup itu di sepanjang hidup kami, sehingga kami tidak terombang-ambing dengan pengajaran yang lain yang bukan bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran-Mu yang Kau sampaikan. Pengajaran di mana Tuhan mendidik, membimbing Nikodemus dan juga membimbing setiap kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagian, dan mari kita bongkar konsep kita yang salah. Yuk belajar.